Saudara, kasus videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu, yang didakwa korupsi dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah mendapat perhatian publik. Komisi 3 DPR RI pun meminta majelis hakim membebaskan ataupun memberikan vonis bebas kepada Amsal. DPR menilai kerja-kerja kreatif tidak memiliki harga baku, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai markup. Profesional videografer, saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Kasus yang menimpa Amsal Sitepu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara jadi perhatian publik. Amsal, seorang videografer, didakwa atas kasus dugaan penggelembungan anggaran dalam pembuatan promosi desa. Amsal pun heran, dirinya ditetapkan tersangka karena auditor Inspektorat Kabupaten Karo menilai proses editing hingga dubbing tidak perlu mengeluarkan biaya. Menemukan bahwa di LHP diketemukan bahwa ada markup itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan itu diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide. Ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta. Editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip on atau mikrofon 900.000 yang tepatnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Komisi 3 DPR RI pun menggelar rapat terbatas membahas kasus ini. DPR menilai penggelembungan anggaran yang diduga dilakukan Amsal dinilai tidak tepat. Pasalnya, produk videografi tak memiliki standar biaya atau harga tertentu karena termasuk kerja kreatif. DPR pun meminta majelis hakim mempertimbangkan vonis bebas bagi Amsal. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Menanggapi rekomendasi dari DPR, Kejaksaan Agung mempersilahkan Amsal untuk menempuh jalur mekanisme hukum yang berlaku. Ya silakan aja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pledoi pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukum. Sampaikan aja di sana. Seperti apa, tentunya nanti akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang memutus. Dalam dakwaan jaksa, Amsal diduga melakukan markup dan merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Sidang putusan atau vonis terhadap Amsal Sitepu dijadwalkan pada hari Rabu, 1 April 2026. Tim Liputan Kompas TV.